Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Skuy. Nah, seperti video sebelumnya, yaitu gue udah bahas tentang keluh kesah dan curahan hati seorang Ridwan, ya, temen lama gue yang waktu itu sempet patah hati lah. Tapi ya udah, sekarang udah move on. Dan sekarang yang gue tahu tuh terakhir dia itu mudik di kampung halaman. Mungkin langsung aja ya, karena berhubung orangnya udah harus balik di Tangerang lagi, atau mungkin ada beberapa temen yang belum tahu Ridwan ini siapa gitu, atau belum kenalan gitu. Nah, kan ada beberapa yang belum kenal eluan gitu. Lu boleh kenalan lagi, Wan, sama yang nonton. Jadi biar tahu lu namanya siapa. Terus kemarin kan yang gue tahu tuh lu mudik terakhir. Nah, coba kenalan, terus jelasin waktu lu mudik kemarin, karena gue nggak mudik tahun ini gitu. Oke, kita jumpa lagi ya bro ya di Ngobskuy, ngobrolan santuy bersama Mas Dayat channel. Tadi gua seperti pertemuan di awal, gua udah kenalin nama gua siapa. Mungkin ada yang lupa atau ada yang belum nonton sama channel-channel kita ini ya, yang baru nih. Perkenalkan, nama gua Ridwan, biasa dipanggil Ridwan. Ada Mas Jawa nih bro. Oke, kita lanjut aja bro. Kan kemarin itu mudik nih ya, kebetulan gua gak mudik. Nah, lu kan kawan lama gua lah, dan itu searah, itu satu arah di Brebes. Gue pengen tahu perjalanan lu mudik kemarin gimana nih, dari lu pulang tuh sampai ke kampung halaman itu seperti apa kondisi perjalanan lu mudik gitu, atau ada rintangan-rintangan apa gitu. Kita bahas ya bro ya. Kita kemarin start awal tuh buat ngomongin masalah mudik ya bro. Sebenarnya gua mudik tahun ini tuh bener-bener berat bro. Masalahnya gimana ya, beratnya itu masalah satu ya, kita mudik sekarang tuh yang teman-teman kita nih, misalkan kayak seumuran kita lah ya, bisa dibilang ya seumuran kita lah, udah pada nikah bro. Itu yang bikin mood gue itu jadi kayak males mudik buat pulang. Tapi kita balik lagi, kita masih selagi masih ada orang tua, kita turunin egois kita lah. Kalau buat masalah itu ya kita ya mau gimana, emang udah kodratnya kayak gitu kan, kita yang belum dapet jodoh ya kan. Terus kalau ngomongin mudik ke buat tahun ini tuh emang bener-bener kayak kurang semangat lah, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya tuh. Wah, kok kalau udah ngomongin masalah mudik, kita libur kerja, baru libur aja udah langsung pasti prepare buat mudik. Wah, siap-siap, pokoknya repot lah, rempong gitu ya. Kalau buat tahun sekarang itu kayak udah berat ya, itulah alasannya, karena yang lain udah pada nikah, gua doang yang belum. Sedih bro. Jadi balik lagi bro, kita tadi kan lu nanyain soal perjalanan ya. Gua start awal dari Tangerang nih. Dari Tangerang kita prepare tuh sekitar habis asaran lah bro, jam 4 lah gua baru OTW ya kan. Nah, yang bikin gua ini tuh selama mudik tahun ini kan gimana ya, kayak hampir musim hujan ya bro ya. Soalnya gue berangkat dari Tangerang aja nyampe Bekasi, Cikampek tuh. Terakhir gue nyampe Cikampek tuh, rest area di Cikampek, kehujanan mulu bro. Bener itu, dari sini berangkat nyampe Cikampek itu full hujan-hujanan. Ya mau nggak mau lah, kita perjalanan juga agak terganggu kan, kita banyak rest areanya. Jadi buat sampai di kampung juga yang perkiraan biasanya kita biasanya dari sini misalkan sore nyampe sono paling ya jam 3 ya, jam itu udah nyampe. Ini mah lama ya, karena itu banyak rest areanya di jalan. Jadi mudik tahun ini tuh vibes-nya itu bener-bener banyak aja lah, unik-uniknya, banyak uniknya bro. Kalau selama di perjalanan sih ya satu itu kendalanya hujan. Dan kalau buat macet tuh enggak, karena gue mudiknya mepet bro.
Sengaja kali. Iya, kalau mepet itu sengaja bro, biar Kenapa tuh? Itu biar kenapa itu? biar irit. jadi jadi kalau dulu mah wah udah amin saat Prepare lah. ya udah pokoknya kalau sekarang mah ya itulah pengen beda aja mau ngerasain itu malam takbiran. Nah itu bro yang bikin gua uniknya lagi mudik tahun sekarang itu ini ya buat teman-teman ya. Ini tanggal berapa sih? Di tanggal 14. 14 April ya. Kemarin tuh kebetulan mudik ya malam takbiran. Kebetulan tanggal lahir gua bro 10. Jadi pas malam Oke, oke. takbiran Selamat ulang tahun bro. Selamat ulang tahun ya. Semoga jodohnya dipertemukan dengan baik dan kan pas ulang tahun gua bro ya, tapi ada senang sedihnya. Senang sedihnya tuh kan biasanya gua waktu kalau punya cewek kan ada yang ngucapin ya kan. Nah sekarang jomblo tuh ya ada, cuman ya itu kan sebatas teman Woi. cewek. Cowok-cowok ya temen cewek ada, cuman Oke. ya nggak spesial kayak yang kita Ya. pacar sendiri gitu bro. Cuman ya gua balik lagi lah, udah nggak apa-apa lah, namanya ulang tahun ini kan. Gua cowok mah udahlah nggak usah dirayain juga. ulang tahun kan hanya sebuah angka. Iya, gua angka ya. Gua sih sebenarnya kayak yang bikin uniknya itu doang sih bro, kayak malam takbiran pas ulang tahun gua dirayain lagi pas lebaran. Nah itu kan keren tahun ini mah. Ya momen yang jarang ya, emang kebetulan sih bro. Biasanya gua nggak inget kan, dulu mungkin ya gua pernah ngerasain, cuman Orang rumah itu seperti itu ulang tahun. tapi gua nggak dirayain di rumah karena mereka nggak tahu. Jadi gua emang dari dulu tuh kalau ulang tahun tuh gua nggak pernah minta dirayain. Jadi ya nggak berharap sih, yang penting gua sampai rumah selamat ya kan, ketemu orang tua. Pas dari ulang tahun gua ya gua yang rayain sendiri ke mereka, tapi gua nggak ngomong kalau gua ulang tahun. Ya itu hitung selamatan aja sih, makan gua. Nah ini kan tadi menyangkut tentang mudik perjalanan lu lancar lah ya. Paling kendalanya tadi sih paling kayak hujan-hujan doang gitu. Karena kan kalau kita lanjut juga bahaya juga kan hujan. Terus ya momen mudik lu hari pas ulang tahun lu itu sangat berkesan sih ya kalau gue pribadi gitu. Ya mungkin gini, ini kejadian yang ya umur-umuran kita lah udah dewasa gitu. Ini kenapa salah satunya orang nggak pada mudik, terutama perempuan biasanya yang overthinking gitu ya. Nah ini keresahan lu sebagai cowok gitu bro, sebagai laki. Apalagi yang histori kemarin lu udah ditinggal sama si X itu kan. Nah orang rumah ini gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan nggak, kayak misalkan gimana sama si X gitu, atau mungkin kapan lagi nih mau nikah, kapan lagi umurnya udah dapet gitu kan, kerjaan udah ada misalkan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan apa aja sih selama lu di rumah gitu, pasti kan ada aja terlontar seperti itu bro. Oke, jadi kalau buat pertanyaan-pertanyaan yang random kayak itu tuh udah pasti ada bro tiap tahun. Ya, Gimana? ya yang pertanyaan-pertanyaan kayak random, simple tapi kayak ngena banget di hati tuh kalau misalkan nanya-nanya soal pertanyaan. Ya. Kok sekarang gini, kok sekarang gitu, Ya. gitu kan. Ya soal pertanyaan pernikahan gitu ya. Kayak gue sebenarnya sih kayak risih aja sih bro, risih. Kita ya mau gimana lagi, orang kita ya emang belum ditakdirin buat ketemu jodohnya ya kan. Ya kalau kemauan kita mah ya pengennya mah cepet kan, cuman ya kadang kita udah ketemu orang deh ada lagi ya kan yang bikin kita bisa gitu kan. Terus soal pertanyaan-pertanyaan yang lain juga sebenarnya kalau di momen lebaran itu sebenarnya harusnya sih nggak usah lah, cuman kan orang mah ada aja kan yang nyeletuk Ada. ya macam-macam kan orang, kayak kok sekarang ini, kok sekarang badannya gemukan, kok sekarang ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak itu tuh sebenarnya yang bikin nyakitin ke hati, tapi mereka nggak nyadar gitu bro. Kayak gua aja kan biasanya dulu ya mungkin waktu kecil mah semangat lah, habis sholat id nih, kita habis sholat id salam-salaman kan, satu rumah kan gua samperin tuh satu-satu kan. Kalau sekarang mah bro, gua habis sholat id aja nih udah langsung tidur,
Ustaz selama ini gimana? Ya nunggu yang datang ke rumah gua aja. Jadi sekarang mah ya udah. Jadi kayak nggak kayak dulu lagi, beda. Makanya banyak orang nanya, kok dia nggak keluar, kok nggak ini. Ya mereka mah nggak tahu kan, yang pikiran kita mah kompleks kan, kayak ya dah. Nah, sekarang mah udah mendingan banyak, kalau kata quotes sih sekarang mah nggak usah ini itu, yang penting tuh Lebaran tahun ini ya maafin sama diri sendiri aja, terima kasih ya kan, udah sejauh ini kita udah sampai detik ini kita masih ya sehat lah, terutama kan penting tuh kesehatan. Terus juga ya kita perjuangan, mungkin selama ini kita ya jadi orang sukses semuanya pengen ya kan, pengen lah terlihat sukses di masa-masa muda sekarang. Tapi jalan nasib ya, jalan hidup orang kan beda-beda bro. Kita udah susah payah, kerja keras kayak gini aja ya, balik lagi kita mah bukan ayam boiler bro, kita mah ayam kampung. Nah itu, jadi apa-apa yang harus kita benar-benar dari diri sendiri, nggak didukung dari privilege orang tua kita. Bukan kalau orang kaya kan ya mereka sukses di usia muda karena bantu relasi ya kan, relasi ya, warisan ya kan, itu yang paling penting ya, warisan orang tua kan. Wah mendukung banget buat kita yang muda, terus kita udah terlihat sukses berhasil lah. Kalau kayak kita yang ayam kampung mah ya umur 25, umur 28 kalau misalkan belum sukses ya wajar lah ya kan, privilege kita kan bukan orang kaya Bu. Jadi kalau kita lihat dari kayak yang ini juga kan, ya presiden kita aja dulu kan, Pak Jokowi ya kan, kita umur 25 aja masih merintis, masih iniin kayu ya kan, di ininya kerjanya masih di kayu, terus dia masih merintis lah, intinya mah kayak gitu kan. Kalau buat masalah lebaran ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu udahlah kita anggap aja angin lalu lah, kita namanya orang mah ada yang ngerti ada yang enggak, itu aja. Nah tadi yang gue nyinggung soal pertanyaan lu yang kayak basic lah ya, itu sering gue juga sering ditanya soal ya basic lah, dulu kurus gemuk, sekarang kok kurus lagi gitu, itu hal yang lumrah lah. Tapi ada satu hal yang titik orang kota, misalnya kita hidup di kota, misalkan kita hidup di kota, terus dari orang-orang kampung saudara kita atau mungkin ya orang-orang lain lah yang di kampung kan nggak tahu kehidupan kita di kota seperti apa gitu kan. Ini ada beberapa orang yang kayak kita kan ya biasanya kan kalau lebaran kan bagi-bagi THR kan, bagi THR, tapi mungkin di tahun ini emang kita lagi perekonomian lagi nggak stabil gitu. Nah ini gue pengen tanya ke lu, ini hal seperti ini kejadian nggak ke lu gitu, kayak misalkan oh si ini nggak dikasih nih, oh ini nggak dikasih nih, biasanya dikasih gitu. Nah hal seperti itu lu gimana, misalkan kejadian ke lu menyikapinya seperti apa bro? Itu gue rasa tuh relate sama banyak orang lah yang nonton video ini, pasti ngerasain hal yang seperti ini, masuk gua juga sama gitu. Kemarin tuh gue sempat dengar sih bro, kayak ada jadi itu masih saudara gue juga ya, pas gue lagi agak maksudnya kayak misalkan buat pertanyaan kayak gitu kemarin pas gue lagi nyuci motor kan di depan rumah, terus tiba-tiba ada saudara gue tuh datang habis dari makam lah, dia kok balik kapan lu balik, terus nanya ya kok nggak keluar terus kan. Terus pas udah momen-momen Idul Fitrinya tuh ada tuh yang ngomong, katanya mama gue yang ngomong kan. Iya maksudnya mama gue ngomong itu, mama gue mungkin lihat anak-anak kecil sekarang tuh, maksudnya oh beda gitu, dapat THR-nya kok pada dikit sekarang, tahun sekarang. Kalau dulu kan mungkin banyak ya, jadi mungkin dia ngerasa kayak tahun dulu sama sekarang kok beda gitu ya. Nah tuh mama gue ngomong, kok sekarang mah ini ya yang apa sih namanya, yang ngasih THR kok dikit ya. Ya mungkin kata gue ya itu mungkin sekarang kan lagi kerja susah, terus kehidupan orang juga sekarang kan lagi ya nggak sebaik yang dulu lah, ekonominya juga kan. Terus
ponakan gue juga ngomong, kok om nggak ngasih ke itu, ke ini, biasanya ngasih ke ini. Ah, kata gue, udahlah sekarang mah yang penting fokus buat ngasih ke saudara-saudara terdekat aja, kayak misalkan adek, ya kan, ponakan-ponakan, nenek, ya kan, ya gitu-gitu aja sekarang mah, nggak mementingin orang lain dulu. Tapi orang penting kita bro. Nah iya, kadang kita orang ngasih kita ke orang lain juga butuh kan. Hanya kita mah sekarang buat gue sekarang di umur sekarang tuh bener-bener kayak, oh jadi tahu gitu ya, sejauh ini kita dikasih umur panjang ini nyampe detik ini tuh banyak pelajaran yang baru kita tahu, ya kan. Jadi kayak mungkin dulu kita tipe orang yang mentingin orang lain, ya kan. Kadang diri sendiri kita nggak mentingin, ya kan. Kalau sekarang kayak kok, oh ya baru sadar ternyata mentingin diri sendiri itu penting banget bro. Bener, serius. Gua kalau dulu gue tipe orang yang emang bener-bener kayak gimana ya, Gue pengen mati. iya di mata orang tuh kita pengen terlihat kayak, ya gue kayak gini, gue baik, gue ini. Sekarang mah masa bodoh lah, kata gue. Yang penting gue di mata keluarga, di mata gue sendiri tuh udah gue baik, ini sama gitu aja. Nggak perlu dapat validasi dari orang kalau, oh ya si Ridwan itu baik loh, tadi ngasih gue ini, kasih ini ke dia, ini ke ini. Wah sekarang mah gue udah nggak lagi bro, udah gitu aja. Yang penting mah kita, bener sih kalau kita di sekarang kayak gini ya, emang harus bener-bener bisa lihatlah ke diri kita sendiri tuh udah sebaik apa sih kita ke diri sendiri gitu kan. Itu pesan pentingnya itu, kita ya bahagiain diri sendiri tuh emang bener-bener penting. Nah, ini kan momennya udah di kampung halaman. Selama lu di kampung halaman bro, lu biasanya kan namanya kumpul sama keluarga nih ya, ada tradisi di mana kayak liburan kemana atau ajak keluarga kemana gitu. Lu seperti itu nggak tipikal orangnya? Ini gue pengen tanya nih, karena gimana ya, gue pribadi pun kadang tahu sekali gitu pengen nyenengin keluarga lah gitu. Tapi keluarga inti aja gitu, karena kalau semuanya nggak mungkin bisa ke bawah gitu. Lu sendiri gimana bro? Kalau gue pribadi ya emang gue tipe orang dulu ya zamannya gue masih sekolah tuh emang suka jalan-jalan orangnya. Kalau sekarang sih kayak ya kita namanya udah kerja ya kan bro, ya balik kampung capek ya kan, tinggal numpahin capeknya doang di rumah mah. Ya kemarin sempet jalan, cuman nggak jauh lah, masih sekitaran kampung gua doang, kayak mungkin nongkrong di kafe gitu kan, kafe doang. Kalau lebaran tahun ini kemarin juga paksa karena ponakan gua kan minta jalan-jalan mulu. Nah kemarin ya itu kan masih lingkungan kita sendiri kan, bukan orang lain gitu kan, orang yang jauh. Enggak, kita karena mungkin ya ponakan juga ngomong katanya belum pernah ke wisata ini, ya udahlah, oke gua turutin ya kan selagi ada. Ntar kalau gua di perantauan kan susah kan, dia harus nyamperin ke sini, ya kita main-main di sini daerah Tangerang paling ya nyari makan. Ke Bogor juga ya jauh ya kan. Kalau di sono wisata yang deket sama rumah sendiri juga bagus. Iyalah. Buat wisatanya gue kasih tahu nih bro, bocoran aja sih. Kita kalau di kampung gue itu kampung Bumiayu Brebes, jadi banyak wisata di sono bro. Ada kebun teh, Guci ya kan, Guci, terus ada juga Batu Raden tuh bagus, terus waduk penjalin ya, ada tuh yang baru tuh, rekomendasi yang baru tuh Sirah Pemali katanya ada bro. Jadi dia itu kayak hutan, terus ada ya hutan pinus, terus ada kayak, bukan lah, ini beda, dia ke arah yang Aji Barang itu. Jadi dia modelannya kayak Sirah Tuk Pemali tuh. Sirah itu kan maksudnya kayak air tuk dari dalam tanah keluar gitu kan. Nah terus sama penduduk lingkungan situ tuh jadi wisata, dijadiin kayak penampungan gitu airnya. Jadi bagus, serius gua kalau lihat di ininya apa, di Instagramnya gitu kan, banyak yang posting. Buat yang mau tahu tentang lokasi wisata daerah Bumiayu, kunjungin aja Instagramnya Insta Bumiayu.
Ya berarti lu sejauh ini di kampung ya karena ngikutin dari ponakan lu tadi ya, belum pernah wisata. Nah terus ini kan momen lu yang gua rasa ini, lu cuma lebaran cuma sebentar doang di kampung gitu, karena kan lu mudik di malam takbir. Nah untuk keseluruhan ya lu puas gak sih selama istilahnya kayak mudik dengan waktu sesingkat itu, lu rasain kepuasan sendiri atau kayaknya kurang deh gua nih, pengen di rumah aja lah gitu, kurang liburnya gitu, gimana bro? Kalau soal singkat waktu buat lebaran tahun ini kan emang gua udah rencanain gua pengen di sini agak lama tapi di kampung bentaran. Ya itu bawaan suasana vibes yang tahun-tahun sekarang kan emang udah ngaruh banget kan suasana. Ya itu alasannya itu doang sih bro. Jadi lebih kayak yalah, yang penting ketemu orang tua, terus bisa nikmatin masakan orang tua juga kan selagi masih ada, masih komplit ya kan. Iya rindu buat nyicipin masakan terutama ya gua kan doyan banget tuh yang namanya sambal emak gua gitu. Sambalnya itu enggak lah bro, kalau ibu sih bau sini. Buat pokoknya gua emang pasti ya, mama gua juga kalau misalkan ditanyain kenapa nggak mudik, nah pasti udah ya gua dalam hati gua iya ya kenapa gua nggak mudik gitu kan, padahal gua di sini udah kekeh banget gua nggak mau mudik lah, karena ya itu tuntutan dari perasaan gua kan, suasananya udah beda gitu kan. Nah kalau gua udah ditanya kayak gitu sama mama gua ya mau nggak mau dong, berarti ya sih gua mikir lagi, gua takutnya gitu kan, amit-amitnya kita tahun besok mah nggak bisa ketemu orang tua lagi ya, gua mau nggak mau harus nurunin ego gua juga kan. Nah, akhirnya ya gue mutusin buat pulang, cuman gue ngomong gue nggak bisa lama lah di rumah, penting gue balik ketemu mama terus papa gitu kan. Ya finally ya gue akhirnya balik juga kan, mau biarpun mepet-mepet malam takbiran juga. Nah terus di kampung juga H+ lebaran juga gue kan nggak lama kan, biasanya kan gue mepet juga nih berangkat, misalkan Senin masuk gue kadang Minggu baru berangkat kan, Minggu malam. Kalau ini kan gue besok masuk ya gue Sabtu udah OTW, itu kan ada apa gitu kan. Nah, itu alasannya itu doang sih gue. Oke lah, kita langsung lanjut ke arus balik bro. Nah kemarin kan lu mudiknya itu barengan sama ya rombongan lah gitu, yang makan waktu cukup lama gitu. Nah untuk arus balik ke Tangerang sendiri di sini lu bareng sama siapa gitu, terus arus baliknya kondisi jalan lalu lintas seperti apa bro? Gue pengen tahu karena ada sebagian teman kita juga yang dari kampung pengen balik juga ke Jakarta, ke Tangerang atau ke Bogor. Itu pengen tahu pantauan lalu lintas. Mungkin dengan video yang gue buat mereka terbantu bro. Buat gue kemarin kan mudik harus bawa dik itu, gue ke Tangerang berarti masih hari Sabtu ya. Sabtu gue malam Minggu berarti ya, Sabtu malam kan gua. Itu terpantau masih agak renggang bro, belum terlalu padat. Mungkin puncak-puncaknya nih hari ini nih Bu. Tadi gua lihat di pantauan daerah gua kan, ya itu emang udah padat, mobil macet. Tapi kalau motor sih agak masih bisa lah jalan-jalan padat merayap mah kalau motor. Kalau buat mobil ya emang bener total macet kalau tadi hari Minggu. Semalam gua masih bisa inilah, banyak mobil juga masih bisa banyak yang kenceng lah kecepatan ya, pasti jalan-jalan kampung gua ya kan. Ini ngomongnya kan kalau gua di tol ya udah masih lancar lah di tol. Lu berangkat dan Isa ya? Ya gua habis Isa berangkat. Ya itu jalur mana itu? jalur goib ya. gua emang tipe pemudik yang jarang, gimana sih, banyak rest area gitu jarang gua. Jadi gua tuh kalau di motor nyetir nih gua kuat gitu, jarang istirahat, pengen cepet nyampe gitu. Ya tetap kalau misalkan iya, kalau misalkan ini banyak istirahatnya ya gua omongin dulu jangan banyak istirahat lah, kata gua nggak nyampe kalau ini ceritanya kan.
mendingan sekalian istirahat ntar aja kalau udah nyampe. Ya emang sih ada tipe yang kadang kita temen ada yang ngantukan ya kan, ada yang ini kata gue besok lu nggak usah ikut sama rombongan gue, kata gue ya gituin. Iya nyusahin kayak gitu, maksudnya kita targetnya harus sudah jam segini, kita masih di tengah ya perjalanan kan. Ya kita ada yang kerjanya pagi, ada yang ini kan kalau ngejar waktu kan repot kayak gitu orang-orang kayak gitu. Makanya jauh, jangan jangan diajak lagi ntar kalau mode orang yang itu kan. Terus buat perjalanan sih gua kemarin harus balik ke sini juga sama bro, kayak pas berangkat kehujanan mulu gua. Tahun ini bener-bener musim hujan, gua dari Cirebon itu nyampe Karawang gua bener-bener hujan-hujanan full, nyampe Padang gua udah ngedrop banget nih sebenarnya. Cuman gimana kita aja sih cara ngatasinnya ya kan. Ya kalau emang udah capek ya udah full tidur aja, udah ntar juga enakan lagi kan. Mending habis hujan-hujanan ya mandi lah ya kan, siram basuh biar dibilas lah biar nggak sakit gitu kan. Kalau buat pantauan sih semalam, kalau buat ngomongin gue ini ya lancar perjalanannya alhamdulillah ya. Meskipun gue sedikit ada 1-2 mah yang kadang-kadang kemarin gue semalam tuh berapa ya lihat orang kecelakaan tuh ada 3 ya. Makanya buat yang pemudik nih, kalau saran gua nih dari gua ya, gua kan pemudik legend ya kan. Ya kan tiap tahun mudik. Berapa sih lu mudik? Berapa sih? Gua dari tahun 2018 mudik, tapi yang ya itu kan udah legend banget kan. Udah ya pokoknya apal-apal jalan-jalan Pantura itu udah kelihatan yang lubang kecil, lubang gede. Udah hafal lah ya. Iya makanya. Tapi yang gua begonya gua tuh nggak pernah hafal jalannya dari sini ke dari sini ke Jakarta, dari Tebak map ya. ya. Tapi gua nggak tahu bro, kayak kalau sendiri tuh kayak males gitu. Masih mendingan kayak ada satu nih temen kayak ya, soalnya gua tipe orang yang nggak mau bengong di jalan. Gue pengennya tuh kayak main gas, kebut-kebutan gitu, kayak salip-salipan itu seru ya kan. Itu makanya, nah itu buat tips-tips yang pemudik ya kan. Siapa tahu kalian ada yang baru ngerantau pulang ke Jawa atau mana lah. Nah, intinya tentang mudik ya, kalau buat mudik tuh persiapin lah dari rumah tuh bisa mungkin istirahat dulu ya, ya makan. Pokoknya buat selamat di jalan tuh harus punya safety juga lah, dari kayak lu persiapan sarung tangan ya kan, buat ini ya helm sama perlu bro. Soalnya kita kalau hujan nih, kalau hujan kadang kan kita kaca helm tuh ada yang agak redup gelap-gelap gitu kan. Jadi ya kita gantinya ya buat kacamata aja, jadi nggak langsung ke mata kan perih. Kadang ada hujan yang airnya segede bergedel ya kan segitu. Iya makanya itulah tips-tips buat pemudik ya. Kesehatan penting, kalau lagi sakit ya nggak usah, terutama kalau buat di perjalanannya. Kalau emang ngantuk ya udahlah. Kalau buat kalian yang nggak kuat buat melek, buat gadang ya kan, kalau gue mah jangan ditanya nih, mata aja udah merah mulu, udah kayak makhluk dajal gue nih ya. Bahkan baru nyampe aja nih gue udah diajak podcast ke sini kan. Anjir kata gue baru tidur, masih tidur aja udah dibangunin, ayo bikin podcast katanya gue. Aduh kata gue ya, soalnya dia nggak mudik bro, udah durhaka sama orang tua. Kalau gue mah masih ingat lah orang tua ya. Ya kata orang tua juga nggak usah bawa duit banyak-banyak, yang penting mah ketemu aja orang tua itu udah lebih dari bersyukurnya orang tua itu. Ya bersyukurnya orang tua itu kadang-kadang nggak terlihat. Kadang kita mikirnya iya ya gue nggak punya duit, gue nggak punya ini nggak ini, padahal orang tua nggak ngarepin kayak gitu. Yang penting tuh lihat anak datang selamat, bisa kumpul, bisa ngasih makan ke dianya ya itu. Orang tua bahagia gitu doang, simple. Bahagiain orang tua maksudnya. Kadang kita yang pikiran kitanya aja yang kompleks. Kadang ya gue nggak bisa bawa duit ini, malu lah ini itu ya. Biarpun gue juga bawa duit dikit juga habis juga ini. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Semoga berkah buat keluarga kan, buat dikasih keluarga juga. Namanya duit mah ya, kita selagi masih ada kerjaan mah kan masih bisa nyari lagi kan, bisa ngumpulin lagi. Terus doa-doa dari orang tua juga kan, kita dikasih rezeki yang sampai saat ini bisa punya kerjaan ya kan. Alhamdulillah juga. Itu gua mikirnya ke situ sih. Kalau gua mikir kayak oh iya gue masih dikasih kerjaan sampai sekarang, berarti
ada yang nggak mungkin ini, nggak mungkin sih orang tua gue diem. Ada doa. Nah itu ada doa dari orang tua yang kita nggak tahu kan, yang tiap malam. Ya kadang kalau di rumah kalau lagi kita ngobrol-ngobrol curcol nih, kadang-kadang emak gue suka ngomong sih kayak, kamu jangan kayak gitu, nggak pulang nggak ini, kamu sampai sekarang kerja emang karena apa, jangan sombong jadi anak, kata. Wah iya bener juga, ini mama dari rumah dari dari sini tiap malam sholat ya kan, gua doain lu yang lagi rantau biar kerjaan lancar gini-gini ya. Tapi emang bener-bener mustajab sih, karena gua kan kita namanya kerja kan, dunia kerja itu ada aja kan problemnya kan. Nah, ya kan kayak kita masalah sama teman sendiri, sama atasan, terus ya kita absensi juga kan, kita alfa juga kadang-kadang ada yang langsung di-cut, ada yang masih di ya. Contohnya gua kan udah banyak nih kalau gua kasus-kasus kayak di tempat kerjaan gue, dari kayak numpain coklat gitu. Nah iya makanya itu gue balik lagi, oh ya berarti orang tua bener omongannya selama ini ya, dia nggak bohong kalau ngedoain anaknya di sini. Ya kadang-kadang kita nggak sadar sebagai anak kan, orang tua mah udah nunduk-nunduk ya kan, sholat kita buat doain kita yang di perantauan biar nyari duitnya lancar ya kan, sehat-sehat. Di sini kita kadang nggak sadar kalau tiba-tiba kok lemburan banyak, ini ada apa nih, harus ingat kita kayak gitu. Itu makanya harus komunikasi sama orang tua itu penting juga, kita yang dirantau ya kan, jangan sampai lepas dari keluarga lagi orang tua masih ada mah ya udah sih kita perlakuin bisa kita aja, nggak usah maksa-maksa. Ini gue mau klarifikasi dulu nih, ini bilang durhaka jangan gitu. Gue gak pernah durhaka bro. Jadi gini bro, teman-teman semuanya, gue klarifikasi. Tahun ini gue nggak balik karena ada momen dimana orang tua gue bakal kesini. Ini orang tua gue lagi arah mau kesini ke Tangerang. Jadi bukan durhaka ya bro, lu bahaya nih ntar yang nonton dikira gue durhaka lagi. Jadi gitu, bercanda. Jadi nanti orang tua gue kesini ke Tangerang main. Jadi itu tujuan gue nggak pulang ya, karena orang tua bakal kesini gitu. Jadi ya udahlah, kalian orang tua liburan kayak gitu. Nah gitu bro, tadi gue tersentuh banget sama obrolan lu yang berkat doa orang tua ya lu bisa sampai saat ini gitu. Nah mungkin terakhir ya bro, terakhir yang mungkin bisa lu sampein, arti keluarga buat lu tuh apa, terus lu ada nggak mau disampaikan ke ya orang tua lu, mungkin harapan lu ke depan seperti apa, baik dari lu ke orang tua lu, seperti itu bro. Oke, gua mau ngasih tentang apa sih namanya bro, kalau ya jadi pertanyaannya kan arti keluarga ya. Kita ngomongin soal arti keluarga, gua nganggap keluarga gue ya benar-benar dari segalanya lah. Kita nggak bisa ngomongin mau sebesar apa gitu kan. Keluarga penting, kita dari kecil ya kan bareng sama mereka sampai kita sedewasa ini kan. Komunikasi kita sama keluarga, saudara-saudara kita ya harus terjaga. Ya itulah pentingnya mengartikan keluarga itu apa buat lo ya, itu kita masih bisa komunikasi sama keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang jauh, yang di anak-anaknya nenek kakek kan, masih itu bener-bener menurut gue ya udah penting banget, udah dari skalanya lah. Terpenting tuh emang kita harus satu, keluarga kita itu benar-benar harus dijaga bro. Ya jagalah, kita sejauh apapun kita rantau ya kan, ya kita dari rantauan dari sini bisa lah mantau, kita menjaga keluarga dari kayak ya kalau keluarga kita lagi butuh apa pertolongan kita ya kita bantu, butuh ini itu ya kita bantu, ya itu ngejaga juga kan. Takutnya di sono lagi ada yang sakit atau apa kan, kita dari sini yang bantu biarpun jaraknya jauh. Ketika kita pulang ya udah kita rangkul bareng-bareng, kumpul dari kayak syukuran lah, makan-makan liwet ya kan. Kalau orang Jawa kan ada acara liwet, nah itu penting ya. Itu gue setiap tahun tuh pasti ditanyain gitu, Mas katanya kalau kamu nggak mudik nggak rame katanya. Ya pasti adek gue pasti nanya kayak gitu, kalau kamu nggak ada acara-acara apa nih gitu, terus nggak ngeliwet, nggak bikin acara apa, biasanya kan traktir makan lah, bakso ini itu. Nah itu
orang di rumah menganggap kita penting, ya kita juga anggap yang di rumah juga penting juga kan, saling membutuhkan, saling mensupport juga. Itulah jadi kenapa dibilang gua nggak ada, bisa dibilang apa sih, nggak ada ini namanya penilaian buat apa sih arti keluarga buat gua, ya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya kan, sulit. Soalnya ya udah penting banget lah. Harapan buat orang tua lu, keluarga lu gimana? Ya buat buat keluarga gua, terutama orang tua gua, mama papa, ya maafin anaknya yang masih belum bisa ngebahagiain keinginan kalian ya kan. Mungkin dengan podcast ini mama papa bisa lihat, minta doanya aja sih buat gua, anak kalian, semoga selalu dikasih rezeki, sehat, lancar nyari rezekinya, bisa cepet dapat jodoh juga nih. Soalnya pertanyaannya tuh kapan, sama yang itu gimana, sama yang ini gimana, itu ya kasihan mama gue nanyain mulu. Ya bismillah. Oke, mungkin itu aja ya podcastnya. Mungkin kesimpulan dari gue sih, mudik, arti mudik atau nggak mudik itu tergantung dari kitanya aja, sama ya kita masing-masing aja lah bro, sama orang tua gitu. Orang tua yang penting ya tadi yang gue simpulin dari lu, ya komunikasiin kayak gitu, komunikasiin dan dijaga ya, karena itu aset berharga kita ya, keluarga bro. Mungkin gitu aja sih bro ya. Terus gue juga thank you nih, lu udah cepatin waktunya dan minta izin ya bro. Nah mungkin gitu aja sih ya podcast itu Kopskuy di kali ini. Nah barangkali teman-teman ada rekomendasi konten apa lagi nih, nah boleh ditulis aja di kolom komentar. Dan mungkin satu lagi nih, gue mau ngucapin sama teman-teman yang nonton, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah segitu aja videonya. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.